Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A. Saya sendiri yaitu Ahmad Riansah. Saya Suprihatin. Saya Nikmah Saada. Saya Nurul Badila. Saya Anggun Dwi Khairunisa. Dan ada dua teman kami, yaitu ada Risma dan Rahma Sani Salsabila yang tidak dapat berhadir pada presentasi kita pada hari ini. Nah, jadi kami di sini dapat materi tentang protozoa. Nah, yang pertama itu ada apa saja sih protozoa itu? Protozoa merupakan organisme basal satu yang tergolong dalam kingdom Protista dan memiliki sifat eukariotik, yaitu selnya memiliki inti yang jelas. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat yang berair atau lembab seperti air tawar, laut, hingga tanah. Protozoa ini memiliki kemampuan bergerak menggunakan struktur seperti silia, flagella, atau pseudopodia, serta dapat memperoleh makanan secara heterotrof dengan memangsa mikroorganisme lain atau bahan organik. Beberapa protozoa bersifat parasit dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Sedangkan yang lainnya berperan penting dalam ekosistem seperti dalam bahan makanan dan daur ulang materi organik. Oke, selanjutnya ke ciri-ciri protozoa. Ciri-ciri protozoa itu ada bersel tunggal, ukuran tubuh sekitar 110 sampai 200 pm, tidak memiliki dinding sel, bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, hidup bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Lalu ada reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan secara seksual dengan konjugasi. Kemudian ada sebagian besar memiliki alat gerak seperti silia atau flagella. Kemudian ada bentuk sel umumnya tetap, kecuali rhizopoda eukariotik, yaitu inti selnya dilindungi oleh membran inti. Dan yang terakhir yaitu biasanya hidup di tempat berair seperti sawah, rawa, tanah berair, atau kawasan yang mengandung bahan organik. Oke, lanjut ke klasifikasi protozoa. Nah, jadi teman-teman, protozoa diklasifikasikan menjadi 6 filum itu berdasarkan alat geraknya. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarcodina. Nah, jadi filum ini itu bergerak menggunakan pseudopodia yang seperti dijelaskan oleh Atin tadi, atau kakinya semu. Nah, seperti yang terlihat pada Amoeba dan Entamoeba histolytica. Yang kedua ada Flagellata atau Mastigophora. Nah, jadi ini dia menggunakan flagella atau bulu cambuk sebagai apa? Sebagai alat untuk dia bergerak. Nah, jadi mencakup seperti Trypanosoma sp dan Euglena sp. Yang ketiga ada Ciliata atau Ciliophora. Nah, jadi film ini dia mengandalkan silia atau rambut getarnya untuk bergerak dengan contoh seperti Paramecium dan Stentor sp yang juga memiliki dua jenis inti sel, Macronukleus dan Micronukleus. Yang keempat ada Protozoa apicomplexa kompleks. Nah, jadi kelompok parasit ini itu tidak memiliki alat gerak khusus pada dewasanya, mencakup Plasmodium, penyebab malaria, dan Toxoplasma gondii. Yang kelima ada Actinopoda, yaitu dia ini memiliki Axopodia atau Pseudopodia ramping untuk menangkap makanan, contohnya seperti Radiolaria dan Heliozoa. Nomor 6 Paraminifera. Nah, jadi dia ini memiliki Pseudopodia halus dan cangkang dari kalsium karbonat, contohnya pada Globigerina sp. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu keuntungan protozoa. Baik, mungkin ada beberapa keuntungan protozoa bagi kehidupan lingkungan manusia, yaitu ada satu, pengendalian hama, yaitu protozoa membantu mengontrol populasi bakteri dan organisme patogen lainnya sehingga menjaga keseimbangan ekosistem mikro. Yang kedua, ada degradasi limbah, yaitu beberapa protozoa berperan dalam proses dekomposisi bahan organik, membantu memecah limbah dan bahan organik lainnya yang meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang ketiga ada indikator kualitas air, yaitu protozoa sering digunakan sebagai indikator biologis untuk menilai kualitas air karena kehadiran dan jenis protozoa tersebut dapat menunjukkan tingkat atau polusi atau kualitas airnya. Nah, terus ada yang keempat, siklus nutrien. Nah, itu protozoa berperan penting dalam siklus nutrien, khususnya dalam rantai makanan
ke kerugian protozoa. Jadi selanjutnya ini ada kerugian protozoa. Yang pertama itu beberapa spesies protozoa bersifat patogenik dan dapat menyebabkan berbagai penyakit serius pada manusia seperti malaria, amebiasis, giardiasis, dan leishmaniasis. Lalu yang kedua itu protozoa umumnya bersifat mikroskopis dan hidup di berbagai lingkungan, termasuk seperti air tawar, laut, tanah, serta berbagai parasit di dalam tubuh organisme lain. Oke, lanjut ke kesimpulan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami ini adalah protozoa adalah organisme eukariotik bersel satu dalam genggam protista yang hidup di habitat berair atau lembab. Mereka bergerak menggunakan silia, flagella, atau pseudopodia, bersifat heterotrof dan berkembang biak secara aseksual maupun seksual. Protozoa diklasifikasikan menjadi 6 filum berdasarkan alat geraknya, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, Sporozoa, Actinopoda, dan Foraminifera. Protozoa memiliki berbagai peran penting dalam ekosistem, seperti mengontrol populasi mikroorganisme, mendaur ulang nutrien, meningkatkan kesuburan tanah, menjadi indikator kualitas air, dan mendukung penelitian biomedis. Namun, beberapa spesies bersifat parasit dan patogenik, menyebabkan penyakit seperti malaria, amebiasis, dan giardiasis. Protozoa berperan penting sebagai elemen penting dalam ekosistem sekaligus ancaman kesehatan. Baik, ini ada hasil data dari protozoa. Nah, jadi ini teman-teman gambar protozoanya. Ini. Nah, jadi ini teman-teman Paramecium, salah satu protozoa. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok A dengan anggota Saya sendiri Ahmad Riansah. saya sendiri Risma, Saya sendiri Nurul Fadila. Saya Anggun Dwi Khairunisa. Saya Sukri Hatip. Saya Nikma Saada. kami di sini kelompok A dengan materi protozoa ingin mengomentari materi C, D, E, F, dan GH. Nah, jadi yang pertama itu kami di sini mengomentari materi C dan D. Nah, jadi yang pertama itu perbedaan dari kelompok C dan D di definisi dan deskripsi. Nah, itu kelompok C menjelaskan Acelomata secara umum sebagai hewan tanpa rongga tubuh sejati atau yang disebut selom dengan tubuh sederhana yang diisi jaringan parenkim. Nah, sedangkan kelompok D itu dia menyebutkan Acelomata sebagai hewan tripoblastik yang tidak memiliki rongga tubuh sejati dengan mesoderm yang mengisi seluruh ruang tubuhnya. Nah, yang kedua itu filum dan klasifikasinya perbedaan dari kelompok C dan D. Kelompok C itu lebih fokus kepada dua filum, yaitu Platyhelminthes, contohnya Planaria dan Taenia sp, dan penjelaskan sederhana tentang spesies dalam filum tadi. Sedangkan kelompok D itu lebih luas, nah dalam mencakup berbagai filum, yaitu Platyhelminthes, Nemertea, Aceolea, Gratosomolida, dan Mesozoa dengan pembagian kelas dan spesies yang lebih rinci. Selanjutnya perbedaan antara C dan D itu terdapat pada ciri-ciri utamanya. Pada kelompok C menyebutkan ciri umum seperti tidak adanya selom, tubuhnya pipih untuk memudahkan difusi, dan sistem ekresi sederhana berupa sel api, dan juga reproduksi mencakup aseksual dan seksual. Sedangkan pada kelompok D itu tuh menguraikan ciri khusus dari masing-masing filum seperti proboscis pada Nemertea atau ketiadaan sistem ekresi dan sirkulasi pada Mesozoa. Penekanan juga diberikan pada spesies mikroskopis dari filum Grastostomolida dan Acoela.
Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Pada kelompok C itu tuh lebih fokus pada adaptasi dan peran ekologis asolomatanya seperti bioindikator, sumber makanan bagi predator, dan daur nutriennya. Sedangkan pada kelompok D, selain keuntungan ekologis juga mereka tuh juga menekankan manfaat bagi manusia seperti penelitian regenerasi pada planur ISP dan pemanfaatan enzim. Kerugian lebih rincinya pada kelompok D ini juga mencakup dampak parasitisme seperti schistosoma SP pada kesehatan manusia dan kerugian ekonomi. Nah juga kelompok C dan D ini memiliki kesimpulan yang berbeda. Sedangkan pada kelompok C itu menyederhanakan asolomata sebagai hewan tanpa selom dan dengan kemampuan adaptasi tinggi dan regenerasinya vital bagi kelangsungan hidup mereka. Sedangkan pada kelompok D itu tuh lebih kompleks, menyorotnya kepada asolomata sebagai kelompok dengan variasi filum dan peran penting dalam ekosistem, pendidikan, dan penelitian. Tapi juga menyebutkan resiko dari sifat parasitik beberapa spesiesnya. Selanjutnya dari kelompok. Lanjut komenan dari kelompok. Baik, selanjutnya saya akan mengomentari PPT mengenai pseudoselomata antara kelompok E dan F. Definisi pada kelompok E menyebutkan pseudoselomata sebagai kelompok invertebrata dengan rongga tubuh semu yang memiliki fungsi penting dalam ekosistem dengan fokus pada nematoda dan rotifera. Sedangkan pada kelompok F menyebutkan bahwa pseudoselomata itu adalah hewan dengan rongga tubuh semu yang tidak sepenuhnya dilapisi mesoderm. Namun di sini ada kesalahan, yaitu di mana menyebutkan bahwa polifera termasuk pseudoselomata. Yang kedua itu ada klasifikasi pada PPT kelompok E hanya menyantumkan 2 filum, yaitu nematoda dan rotifera tanpa contoh spesies. Sedangkan kelompok F itu lebih lengkap mencantumkan 8 filum dengan contoh spesies spesifik untuk masing-masing filum. Dan yang ketiga itu ada ciri-ciri untuk kelompok E. Mereka membahas lebih detail tentang struktur tubuh seperti lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, serta menyebutkan adanya sistem pencernaan, ekresi, dan saraf. Sedangkan pada kelompok F menggunakan bahasa yang lebih umum untuk menjelaskan ciri fisik dan menyebutkan sistem tubuh secara garis besar. Selanjutnya itu ada peran ekologi. Jadi untuk kelompok E itu menjelaskan secara spesifik peran dalam rantai makanan sebagai predator, pengurai, dan pengendali populasi. Terus sedangkan pada kelompok F itu lebih fokus pada fungsi sebagai decomposer dan regulator populasi mikroorganisme dengan tambahan peran sebagai parasit. Selanjutnya itu ada manfaat dan kerugian. Kalau di kelompok E itu lebih membahas keuntungan seperti pergerakan yang efisien dan fungsi fisiologis, serta kerugian seperti sistem pencernaan yang tidak kompleks dan struktur tubuh yang lemah. Sedangkan pada kelompok F itu lebih menekankan manfaat dalam ekosistem, pertanian, penelitian, serta dampak negatif seperti penyakit, parasit, dan kerusakan tanaman. Dan untuk kesimpulan dari seluruh presentasi dari kelompok E dan F ini adalah kalau kelompok E itu lebih ringkas menyebutkan struktur tubuh, contoh, dan peran pseudoselomata dalam ekosistem. Sedangkan kalau kelompok F itu lebih struktur, mencakup sistem tubuh, reproduksi, dan manfaat maupun dampak negatif pseudoselomata. Baik, selanjutnya aku ingin mengomentari materi tentang arthropoda, yaitu dari kelompok G dan H. Mungkin dari kelompok G, materi dari kelompok G itu memiliki kelebihan berupa penjelasan yang sangat rinci dan mendalam tentang ciri-ciri umum, klasifikasi, dan contoh spesies dari setiap subfilum, serta struktur yang jelas dan contoh spesifik yang membantu pemahaman.
Selain itu, manfaat dan kerugian arthropoda dalam berbagai aspek dijelaskan dengan baik. Namun, kekurangannya adalah informasi yang terlalu banyak dan mendetail bisa membingungkan bagi pemula yang membaca gitu. Kurangnya visualisasi dan penggunaan bahasa yang kompleks. Sebaiknya mungkin itu aja sih kalau untuk komentar yang kelompok G. Mungkin Kemudian dilanjutkan untuk materi dari kelompok H, disajikan dengan lebih sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk pembaca baru dengan fokus pada adaptasi dan peran arthropoda dalam ekosistem, serta gaya presentasi yang ilustratif dan menarik. Namun, materi ini kurang mendalam, tidak menyediakan banyak contoh spesifik, dan fokusnya terbatas pada aspek adaptasi dan peran ekosistem, tanpa menjelaskan banyak aspek biologis dan struktur tubuh arthropoda. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kembali ke Mungkin komentar dari kami untuk kelompok-kelompok lain segitu saja. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.